nama saya Nuri Anjani dengan NIM 230213100033 dari kelas 2351 KPIA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis 5 iklan bergerak dan 5 iklan tidak bergerak. Dulu mengenai iklan bergerak. Yang pertama itu ada iklan Ramayana. Yang sejati di antara semua nada dunia, harapku cemas gelap datang kembali, hilangkan semua. Jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai, karena itu keren. Yang pertama itu ada iklan Ramayana. Iklan Ramayana merupakan iklan komersial yang bertujuan meningkatkan penjualan produk fashion dan kebutuhan keluarga. Jenis riset yang kemungkinan digunakan adalah customized research. Hal ini karena Ramayana perlu memahami karakteristik konsumen Indonesia secara spesifik, terutama perilaku belanja keluarga menjelang hari raya atau momen tertentu. Berdasarkan tujuan komunikasinya, iklan ini termasuk iklan persuasif. Hal ini karena Ramayana tidak hanya memberikan informasi mengenai produk yang dijual, tetapi juga perusahaan membujuk konsumen melalui pendekatan emosional. Penonton diajak meyakini bahwa membeli kebutuhan keluarga merupakan salah satu bentuk kasih sayang kepada orang-orang terdekat. Dalam iklan ini ditampilkan suasana keluarga yang hangat dan penuh kebahagiaan. Fokus iklan bukan pada pakaian yang dijual, melainkan pada hubungan emosional antar keluarga. Kemudian iklan kedua adalah iklan Tokopedia, waktu Indonesia belanja. WIB, coba cek Tokopedia tiap tanggal 25 sampai akhir bulan. Diskon gede-gedean, bebas ongkir sepuasnya. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Tokopedia menampilkan konsep hiburan yang dipadukan dengan promosi. Jenis riset yang digunakan adalah customized research. Iklan ini termasuk iklan persuasif. Mengapa? Karena dirancang untuk mempengaruhi perilaku konsumen agar melakukan pembelian pada periode promosi tertentu. Target utamanya adalah pengguna internet dan generasi muda yang aktif berbelanja online. Kehadiran artis terkenal dan hiburan yang menarik membuat pesan promosi lebih mudah diterima oleh audiens. Iklan yang ketiga adalah iklan Gojek. Pasti ada jalan untukku, keluhan yang lalu jadi dapat baru. Pasti ada jalan untukku, rutinku makin terkendali. Kirim bahagia kesana kemari, beruntungku jalani terang yang ku jalan, batang tidur tenang. Hari kian seru, pasti ada jalan untukku. Pasti ada jalan. Iklan Gojek termasuk iklan jasa digital. Riset yang digunakan adalah customized research karena perusahaan perlu memahami terlebih dahulu berbagai permasalahan yang dialami masyarakat sehari-hari. Jenis iklan ini adalah iklan persuasif karena memiliki tujuan utama yaitu meyakini masyarakat bahwa berbagai kebutuhan sehari-hari dapat diselesaikan melalui layanan Gojek. Iklan ini menampilkan berbagai aktivitas masyarakat yang terbantu oleh layanan transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, hingga pengiriman barang. Pendekatan storytelling membuat audiens lebih mudah memahami manfaat layanan yang ditawarkan. Selanjutnya adalah iklan Samsung Galaxy. Baru Galaxy A15 series, yang pasti jelas performanya. Ini Galaxy A15, yang pasti ngecharge 30 menit tahan seharian. Ada NFC-nya. Dan yang pasti tajam layarnya. Kalau ini Galaxy A15 5G, yang pasti 5G performanya. Yang pasti lancar multitaskingnya. Ini jelas yang pasti-pasti. Samsung Galaxy.
Samsung menonjolkan fitur teknologi terbaru. Jenis riset yang digunakan adalah Syndicate Research karena data tren penggunaan smartphone banyak tersedia melalui lembaga riset teknologi. Iklan Samsung Galaxy termasuk iklan informatif. Mengapa demikian? Karena fokus utamanya adalah memberikan informasi kepada konsumen mengenai fitur-fitur terbaru yang dimiliki produk. Strategi komunikasi berfokus pada demonstrasi fitur seperti kamera beresolusi tinggi, kecerdasan buatan, kapasitas baterai, dan juga performa perangkat. Informasi yang detail membantu konsumen memahami keunggulan produk sebelum melakukan pembelian. Yang terakhir adalah ada iklan dari iklan Nike, Just Do It. Nike menggunakan Are you made for this? I mean, we all made of the same stuff. But choosing to do something, even when you don't know if you could do it, that just shows you what else you can become. Just Do It. Nike menggunakan pendekatan motivasional. Jenis riset yang digunakan adalah customized research. Iklan ini termasuk iklan persuasif karena di sini Nike berusaha mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen melalui pesan inspiratif yang membangkitkan semangat untuk berolahraga dan meraih tujuan hidup. Iklan ini menampilkan atlet yang berjuang menghadapi berbagai tantangan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Melalui slogan Just Do It, Nike mengajak audiens untuk berani mengambil tindakan dan tidak takut mencoba hal baru. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iklan tidak bergerak. Yang pertama itu ada poster McDonald's paket hemat. Poster ini merupakan iklan promosi yang bertujuan meningkatkan penjualan menu tertentu. Jenis riset yang digunakan adalah customized research karena McDonald's perlu memahami produk apa yang paling diminati oleh konsumen serta harga yang dianggap menarik oleh target pasar. Jenis iklan ini adalah iklan persuasif. Tujuan utamanya adalah membujuk konsumen agar membeli paket yang ditawarkan berupa harga yang lebih hemat dibandingkan membeli produk dengan satuan. Visual yang sangat menarik sehingga mampu menggugah selera konsumen. Selain itu, informasi harga dibuat jelas dan mudah dibaca agar konsumen dapat langsung memahami keuntungan yang ditawarkan. Strategi ini efektif karena menggabungkan daya tarik visual dan keuntungan ekonomis dalam satu pesan yang sederhana. Yang kedua adalah ada brosur dari Traveloka. Brosur Traveloka merupakan media promosi yang digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai layanan perjalanan dan pariwisata. Jenis riset yang digunakan adalah customized research karena Traveloka perlu memahami kebutuhan wisatawan serta perilaku pemesanan tiket dan hotel. Iklan ini termasuk iklan informatif karena memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai promo, diskon, layanan yang tersedia, serta keuntungan menggunakan aplikasi Traveloka. Brosur biasanya disusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh calon pelanggan. Visual destinasi wisata yang menarik digunakan untuk membangun minat masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan. Kombinasi antar informasi dan visual membuat brosur menjadi media yang efektif dalam menarik perhatian calon pelanggan. Yang ketiga itu ada billboard BCA Mobile. Billboard BCA Mobile digunakan untuk memperkenalkan layanan perbankan digital kepada masyarakat. Jenis riset yang digunakan adalah customized research karena perusahaan perlu memahami kebutuhan nasabah terhadap transaksi digital yang tepat dan praktis. Jenis iklan ini termasuk iklan informatif karena iklan ini fokus utamanya adalah memberikan informasi mengenai kemudahan penggunaan aplikasi BCA Mobile dalam melakukan berbagai transaksi. Visual aplikasi biasanya ditampilkan secara jelas agar masyarakat dapat memahami fungsi layanan tersebut. Visual aplikasi biasanya ditampilkan secara jelas agar masyarakat dapat memahami fungsi layanan tersebut. Selain itu, pesan yang digunakan cenderung sederhana karena billboard harus dapat dipahami hanya dalam beberapa detik. Melalui iklan ini, BCA berupaya meningkatkan penggunaan layanan digital sekaligus memperkuat citra sebagai bank yang modern dan inovatif. Selanjutnya adalah poster Sunsilk. Poster Sunsilk merupakan iklan produk perawatan rambut
yang banyak ditemukan di toko kosmetik maupun pusat perbelanjaan. Jenis riset yang digunakan adalah customer research karena perusahaan perlu mengetahui permasalahan rambut yang paling sering dialami konsumen. Berdasarkan tujuannya, poster ini termasuk iklan persuasif. Iklan berusaha meyakinkan konsumen bahwa penggunaan sunsilk dapat membantu mendapatkan rambut yang sehat, kuat, dan berkilau. Visual model dengan rambut indah menjadi daya tarik utama dalam iklan ini. Selain menampilkan manfaat produk, poster juga berupaya membangun keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang sama seperti yang ditampilkan dalam iklan. Pendekatan aspiratif seperti ini sering digunakan dalam iklan produk kecantikan. Kemudian yang terakhir adalah poster kampanye cuci tangan. Poster kampanye cuci tangan merupakan contoh iklan layanan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran kesehatan. Jenis riset yang digunakan adalah customer research karena materi kampanye dirancang berdasarkan perilaku dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan. Iklan ini termasuk iklan persuasif karena walaupun berisi informasi kesehatan, tujuan utamanya adalah mengubah perilaku masyarakat agar terbiasa mencuci tangan dengan benar. Pesan dibuat sederhana, singkat, dan mudah dipahami oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Visual yang digunakan biasanya berupa ilustrasi langkah-langkah mencuci tangan yang benar disertai penjelasan singkat. Keberhasilan iklan layanan masyarakat seperti ini diukur dari perubahan perilaku masyarakat setelah melihat iklan ini. Mungkin itu saja penjelasan mengenai analisis iklan bergerak dan tidak bergerak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.